Jumpa kembali bersama cucu Luther di sini. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya materi ini adalah materi dadakan dari cucu, namun cucu merasa hal ini perlu bagi kita mengingat ada serangan gencar dari saudara kita Ortodoks Timur terhadap Katolik di dunia maya. Yang cucu ikuti adalah di grup Facebook, dimana dengan cara yang frontal dan brutal menurut cucu dan penuh rasa ketidak senangan terhadap gereja Katolik. Nah, kali ini cucu akan membacakan terjemahan dari artikel seorang apologet Katolik. Siapa dia nanti akan cucu jelaskan di bagian akhir. Tulisannya yaitu berjudul "Mengapa Saya Tidak Menjadi Penganut Ortodoks Timur". Mari kita ikuti bersama-sama. Pada titik tertentu dalam hidup saya menjadi jelas bahwa saya tidak bisa menjadi seorang evangelis Amerika. Tapi di mana saya akan bermuara? Salah satu pilihan yang saya pertimbangkan adalah menjadi Ortodoks Timur. Bagi seorang evangelis yang menemukan bentuk-bentuk kekristenan yang lebih tradisional, menerima kepercayaan Katolik tertentu seperti isu yang memisahkan Katolik dan Ortodoks. Ternyata banyak dari mereka lebih semantik daripada substantif. Semantik itu kata atau gambar ya. Jadi hanya nampak saja, tapi tidak berbicara soal substansi. Hanya menggambarkan, melambangkan dari substansi, tapi bukan substansi itu sendiri ya. Kita lanjut. Jika saya menjadi Ortodoks, saya harus menerima lebih banyak hal Katolik daripada saya pikirkan. Api penyucian misalnya. Ortodoks tidak secara tradisional menggunakan kata api penyucian atau purgatori untuk pemurnian yang terjadi setelah kematian. Tetapi mereka mengakui bahwa pemurnian seperti itu terjadi.
Mereka berdoa untuk jiwa orang yang meninggal, yang masuk akal hanya jika doa-doa itu dapat membantu orang yang meninggal dalam beberapa cara. Daripada menggunakan gambar api untuk pemurnian, berdasarkan 1 Korintus bab 3 ayat 10-15, Ortodoks sering menggambarkan jiwa melewati serangkaian rumah tol di jalan menuju kemuliaan surgawi. Ini adalah gambaran yang berbeda, tetapi ini menunjuk pada kenyataan mendasar bahwa jiwa yang diselamatkan mungkin harus menjalani beberapa bentuk pemurnian sebelum diterima ke dalam kemurnian surgawi yang penuh. Ini sepertinya menempatkan pertanyaan api penyucian dalam kategori pertempuran kata yang Paulus peringatkan kepada kita. Lihat 1 Timotius bab 6 ayat 4-5, lalu 2 Timotius bab 2 ayat 14. Tidak masalah jika kata api penyucian digunakan untuk menggambarkan realitas pasca kematian tertentu, jika gambar yang sama digunakan untuk memungkinkan kita membayangkannya. Realitas fundamentalnya sama, seperti implikasi praktisnya yang paling jelas dalam kehidupan. Bahwa mereka dilindungi dari kesalahan ketika mereka menggunakan ukuran penuhnya. Kritik terhadap klausa filioque berdasarkan otoritas paus juga tidak membantu saya, karena otoritas kepausan adalah masalah terpisah yang harus saya selesaikan. Klaim bahwa syahadat tidak dapat diganggu-gugat dan tidak akan pernah dapat direvisi secara sah tampaknya tidak masuk akal. Credo Nicea diciptakan untuk melawan bidat, dan bidat tidak berhenti menciptakan hal yang baru setelah ditulis. Bahkan jika Credo Nicea cukup untuk memenuhi tantangan teologis pada zamannya sendiri, perubahan keadaan mungkin memerlukan penciptaan credo baru atau bahkan revisi Credo Nicea itu sendiri. Misalnya, jika bidat menemukan cara yang berbahaya untuk salah menafsirkan beberapa klausanya. Memang begitulah cara kami mendapatkan Credo Nicea. Ini adalah revisi yang dilakukan pada tahun 381 oleh satu konsili ekumenis Konstantinopel I dari Credo sebelumnya yang ditulis pada tahun 325 oleh konsili ekumenis lainnya, yakni Nicea I. Para bidat salah menafsirkan klausa Credo sebelumnya tentang Roh Kudus.
Jadi para Bapak Konstantinopel I merevisinya untuk mencegah mereka melakukannya. Dengan demikian tampaknya magisterium gereja memiliki wewenang untuk merevisi kredo-kredo semacam ini. Pertanyaannya adalah, apakah ia melakukannya dengan cara yang paling bijaksana? Ini masih meninggalkan saya untuk mempertimbangkan apakah Roh Kudus memang keluar dari Bapa dan Anak. Ini mungkin tampak seperti masalah kecil, tapi ini berkaitan dengan kehidupan batin Tuhan dan itu membuatnya penting. Cucu akan menampilkan terjemahan dari penulis ini khusus tentang filioque ya, di lain kesempatan. Kita lanjut. Saya mengenali argumen Katolik mengenai masalah ini. Berbagai bagian Alkitab yang diambil bersama-sama menunjukkan bahwa Roh Kudus berasal dari Putra dan juga Bapa. Lihat Matius 10 ayat 20, Yohanes 15 ayat 26, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 33, Galatia bab 4 ayat 6. Namun pada akhirnya saya menyadari bahwa bukan saya yang memutuskan pertanyaan ini. Terserah gereja. Pada subjek yang jauh dari pengalaman manusia ini, pikiran saya yang lemah tidak dapat diandalkan. Saya harus mengandalkan bimbingan Roh Kudus dari gereja yang membuat saya kembali mempertimbangkan gereja mana yang merupakan milik Kristus. Subjudul berikutnya adalah kepausan. Alasan lain yang paling banyak dikutip untuk pemisahan antara Katolik dan Ortodoks adalah kepausan. Ortodoks tidak mengakui paus sebagai orang yang memiliki otoritas pengajaran dan pemerintahan seperti yang diklaim oleh gereja Katolik. Ketika saya masih seorang evangelis yang mempertimbangkan Katolik, dan sebelumnya bahwa ketika saya cukup anti Katolik, saya menyadari bahwa ada logika tertentu dalam jabatan kepausan. Organisasi membutuhkan pemimpin jika mereka ingin berkumpul bersama. Dan jika gereja Kristus adalah gereja yang terlihat atau visible, kasat mata, maka dibutuhkan satu pimpinan duniawi. Itu karena saya kemudian berpikir tentang gereja Kristus sebagai persatuan tak terlihat dari semua orang percaya sejati, sehingga saya tidak menyadari kebutuhannya akan seorang paus. Absennya seorang paus dari Ortodoks Timur jelas berdampak negatif. Tanpa paus untuk memanggil atau meratifikasi konsili ekumenik tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Lihat Yohanes bab 11 ayat 51.
Dengan demikian tampaknya ada semacam karisma pengajaran khusus yang terkait dengan pemimpin duniawi umat Allah dalam perjanjian lama. Sementara era wahyu publik baru sekarang ditutup, tidak masuk akal bahwa ada karisma pengajaran khusus yang terkait dengan jabatan pemimpin duniawi umat Allah di zaman perjanjian baru. Untung orang Katolik salah tentang Peter yang menjadi batu karang, kataku dulu. Atau mereka akan memiliki argumen yang menarik untuk infabilitas kepausan di sini. Tampak dalam bacaan saya bahwa banyak Ortodoks siap untuk membuat dua konsesi kunci mengenai kepausan, bahwa Yesus memang memberi Petrus suatu bentuk keutamaan atas rasul-rasul lain, meskipun ini dianggap sebagai peran pertama di antara yang sederajat, dan bahwa uskup Roma dalam arti khusus adalah penerus Petrus, meskipun uskup-uskup lain mungkin juga dalam arti tertentu menjadi penerus Petrus. Konsesi ini tampaknya menentukan bagi saya. Begitu diakui bahwa Petrus memiliki semacam keutamaan yang diberikan kepadanya oleh Yesus, menjadi sangat sulit untuk mempertahankan gagasan bahwa ini hanya semacam otoritas seremonial yang pertama di antara yang sederajat, seperti Hakim Agung Mahkamah Agung Amerika Serikat. Orang Palestina abad pertama memiliki pandangan teokratis tentang pemerintahan secara harafiah. Sejarawan Yahudi di abad pertama, Flavius Josephus, dialah yang menciptakan istilah teokrasi untuk menggambarkan kepercayaan orang Yahudi Palestina bahwa Tuhan adalah Raja Israel dan para pemimpinnya di bumi adalah wakilnya. Institusi politik yang dikenal para rasul tidak memiliki orang-orang yang memiliki posisi kepala boneka. Para penguasa bisa darinya. Akal sehat akan menyarankan bahwa Tuhan lebih mungkin untuk memilih
tidak semua gereja ortodoks berada dalam persekutuan penuh satu sama lain. Ada situasi di mana gereja A dalam persekutuan dengan B dan gereja B dalam persekutuan dengan gereja C. Tetapi batas secara etis dan secara internal retak yang tidak memiliki lembaga kepausan yang diakui ilahi. Sementara gereja B adalah gereja skismatis, meskipun jauh lebih besar, telah menginjili jauh lebih banyak budaya, tidak memiliki masalah persekutuan penuh internal, dan memiliki institusi kepausan. 2. Gereja B adalah gereja Kristus yang sejati, dan ciri-cirinya yang baru saja disebutkan adalah tanda-tanda tuntunan pemeliharaan Allah, sedangkan gereja A adalah tubuh dalam perpecahan. Tampak bagi saya bahwa lebih mudah untuk menjelaskan hal-hal jika seseorang menerima kemungkinan kedua. Gereja Katolik adalah mempelai wanita Kristus, dan Ortodoks sayangnya dalam perpecahan saat ini. Akan jauh lebih sulit untuk mempertahankan bahwa gereja Katolik adalah sebuah super gereja palsu yang mengerdilkan gereja yang benar. Orang-orang Protestan mungkin dapat memperdebatkan kasus itu dengan melabeli Katolik sebagai pelacur Babel dan mengaitkan semua jenis doktrin jahat dengannya, tetapi argumen itu tidak akan berhasil bagi Ortodoks yang hampir sepenuhnya setuju dengan doktrin Katolik. Saya menyimpulkan bahwa saya harus menggigit peluru dan menerima perkataan keras dari gereja Katolik. Lagi pula Yesus sendiri memiliki perkataan yang sulit. Ini adalah karya Jimmy Akin, seorang apologet Katolik, mantan pendeta gereja Baptis di Amerika Serikat. Sumbernya di sini ya, bisa lihat ini ya. Nanti bisa dicari sendiri. Ya, itulah saudara-saudara sedikit ulasan dari Jimmy Akin tentang mengapa dia tidak memilih gereja Ortodoks Timur. Hal-hal sudah dipaparkan dan akan cucu coba cari artikel-artikel lainnya dari Jimmy Akin atau penulis-penulis Catholic Answer untuk diterjemahkan. Nah, begini saudara-saudara, sebenarnya cucu tidak mau mengangkat topik ini ya, karena bagaimanapun bapak-bapak gereja kita, baik Bapak Paus Fransiskus maupun Bapak Patriark Konstantinopel Bartolomeus sudah sangat akrab. Mereka sudah seiring sejalan, dan semoga Tuhan memberkati akan terjadi persatuan di antara Ortodoks dan Katolik. Tapi di Indonesia khususnya
ada kelompok ortodoks, yaitu ortodoks GGOC itu ya. Ini cucu omong terang-terangan aja, yang di mana gereja ortodoks Indonesia GOI itu bernaung di bawahnya itu. Yang di Indonesia ini ada admin Facebook namanya Jana Suci, siapa itu? Andreas, Jana Suci Andreas, JS Andreas Ortodoks itu, yang nampaknya dia berasal dari mantan Protestan yang masih memiliki kebencian terhadap gereja Katolik, dan kemudian memeluk Ortodoks untuk mencari amunisi untuk terus menyerang gereja-gereja, ajaran-ajaran gereja Katolik seperti itu ya. Makanya itu cucu perlu menampilkan serangkaian materi ini yang cucu terjemahkan ya. Semoga kita bisa merenungkan bahwa ada argumen-argumen yang harus kita lihat secara fair ya. Tidak bisa berdasarkan klaim saja, tapi kita lihat secara fair, kita dengan analisis yang mendalam seperti itu ya. Itu yang lainnya juga sebenarnya cucu mau mengatakan buat apa sih kita sesama gereja rasuliah saling serang, sukanya menyerang seperti itu, buat apa gitu kan. Cuma ya kita lihat karena ada kelakuan seperti itu, jadi mau tidak mau harus kita tanggapi dengan serius. Oke, terima kasih sudah mengikuti ulasan cucu dari tadi yang panjang lebar ini. Sampai ketemu dalam video-video cucu yang lainnya. Sampai jumpa. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Tetap sehat, tetap jaga prokes. Shalom.